Untuk ahli yang akan dihadirkan sudah siap juga? Sudah hadir. Baik ya. Skors dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan ahli yang akan diperiksa hari ini. Silakan ahli Prof. Nindyo dan Prof. Gede ke depan. Ya, silakan. Untuk identitas. Oke. Oh, fotokopi KTP-nya ada sini. Oh ya, nah, pinjam dulu. Ya. CV-nya. Baik, untuk ahli ya, kami periksa identitasnya. Bisa disebutkan Prof. Nindyo untuk nama lengkap dan lengkap dengan detailnya? Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Profesor Dr. Nindyo Pramono, SHMS. Baik. Saya saat ini purna tugas dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik. Tempat tanggal lahir? Boyolali 18 Juli 1954. Tempat tinggal sekarang? Jalan Gatot nomor 10 Wirobrajan, Yogyakarta. Jakarta ya. Agamanya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Pekerjaan saat ini? Dosen purna tugas dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik ya. Dengan terdakwa Pak Nadiem, kenal saudara? Kenal baru saat ini. Oh, baru saat. Tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak ada hubungan keluarga. Baik, Prof. Kami periksa selanjutnya Prof. IGD. Bisa disebutkan lengkap, nama lengkapnya? Baik, Yang Mulia. Nama saya Profesor Dr. IGD Pancaastawa, Sarjana Hukum Magister Hukum. Tempat tanggal lahirnya? Denpasar. Denpasar. 13 Januari 1957. Baik. Tempat tinggal? Jalan Setrasari Raya, nomor 27 Bandung. Oh, Bandung. Ya. Agama? Hindu, Yang Mulia. Agama Hindu ya. Pekerjaan saat ini? Saya sebagai dosen, Yang Mulia. Dosen di? Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Padjadjaran ya. Dengan terdakwa Pak Nadiem, kenal saudara? Baru lihat hari ini. Oke, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ya. Ada tanggapan dari penuntut atas ahli yang dihadirkan hari ini? Tidak ada keberatan Yang Mulia. Tetapi kami minta diperiksa satu persatu nanti Yang Mulia. Baik, nanti kita tanyakan dulu ya. Baik, untuk selanjutnya bersedia untuk diambil sumpah ya. Sesuai agama dan keyakinannya ya. Baik, Prof. Nindyo dulu mungkin bisa berdiri. Kristen, Pak. Baik, ahli ya, saudara bersumpah sesuai agama, berjanji ikuti kalimat yang saya pandu demi Tuhan. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, berikutnya Prof. Gede ya, Hindu. Baik, ikuti kalimat yang saya pandu. Demi Sang Hyang Widi, oh ya. Baik, Om Atah Paramawasesa. Demi Sang Hyang Widi, saya bersumpah sebagai ahli
dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, kami tanyakan dulu ke advokat ya, terhadap kedua ahli ini, ahli bidang apa dan akan menerangkan tentang apa ini? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Pertama adalah Prof. Nindyo. Kita ketahui beliau adalah ahli di pasar modal dan hukum bisnis. Oke. Lalu yang kedua adalah Prof. Gede Pancastawa. Beliau adalah ahli di bidang hukum administrasi negara. Pada kesempatan ini kami mengusulkan agar supaya ahli bisa memberikan keterangan secara bersamaan. Karena pertama pertimbangannya adalah mengingat efektivitas waktu, dan kedua nanti ada beberapa poin yang akan terkait antara para ahli. Sehingga kami mohon izin kepada Yang Mulia untuk diizinkan untuk diperiksa secara bersamaan. Terima kasih. Baik ya, jadi untuk ahli hari ini keduanya Prof. Nindyo sebagai ahli bisnis ya, hukum bisnis ya, dan pasar modal ya. Sedangkan Prof. Igede hukum administrasi negara ya. Dari permintaan dari advokat untuk pemeriksaan secara bersamaan, tanggapannya dari penuntut umum? Kami keberatan Yang Mulia. Oke. Karena untuk fokusnya di pemeriksaan ahli ini kami minta tetap satu persatu. Sebagaimana selama ini kita praktekkan juga dalam ahli dari kami pun satu persatu. Seperti itu. Enggaknya satu persatu. Baik ya, karena salah satu pihak keberatan untuk pemeriksaan ini, kita periksa satu-satu ya, dengan tentu mengingat efisien juga, mungkin bisa lebih, pemeriksaannya bisa efektif juga ya. Untuk pemeriksaan pertama mungkin dari advokat, ahli yang mana akan diperiksa lebih dahulu? Prof. Nindyo atau Prof. Nindyo ya. Igede? Ya. Gimana? Prof. Nindyo. Prof. Nindyo ya. Jadi untuk Prof. Igede mohon maaf bisa menunggu dulu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Baik. Bicara duluan. Ya. Mohon maaf Prof ya. Ya. Baik ya, jadi mengingat juga waktu, juga kondisi terdakwa tentunya, juga tentu masih ada ahli, Prof. Gede juga kita harus periksa juga. Mungkin bisa lebih efisien untuk pendapat-pendapatnya, silakan diatur dari advokat maupun penuntut umum ya. Untuk ahli Prof. Nindyo ini lebih ke apa ini penjelasannya? Baik. Terima kasih. Kami harapkan nanti ahli dapat menjelaskan tentang prinsip dasar hukum perseroan terbatas dan pasar modal mengenai pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, termasuk batas pertanggungjawaban pemegang saham, kedudukan pemegang saham minoritas, serta tidak tepatnya mengatribusikan tindakan perseroan sebagai tindakan pribadi pemegang saham. Lalu ahli juga diharapkan menjelaskan konsep conflict of interest dalam korporasi dan pasar modal, termasuk bahwa benturan kepentingan bukan larangan mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan prinsip transparansi, full disclosure, persetujuan pemegang saham independen, serta ada atau tidaknya kewenangan pengurusan, pengawasan, atau pengendalian dalam perseroan. Lalu ahli akan menjelaskan bahwa kepemilikan saham secara pasif oleh pejabat publik, termasuk apabila hanya sebagai pemegang saham minoritas tanpa hak suara khusus, tanpa jabatan sebagai direksi atau komisaris, dan tanpa kewenangan mengendalikan perseroan, tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pengendalian, beneficial ownership, conflict of interest, ataupun dasar untuk membebankan keuntungan atau tanggung jawab pribadi atas tindakan perseroan. Dan terakhir, ahli akan menjelaskan konstruksi hukum atas transaksi korporasi, termasuk investasi, akuisisi, pinjam meminjam antar perseroan, penerbitan saham baru, right issue, stock split,
agio saham, dan persiapan IPO sebagai mekanisme yang lazim, sah, dan tunduk pada rezim hukum korporasi pasar modal, bukan sebagai transaksi yang otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kickback atau perbuatan melawan hukum. Itu poin-poin yang akan dijelaskan ahli. Saya kira jelas ya. Ya, Tanya saya kira jelas. Nanti silakan advokat bisa merangkumkan dalam bentuk pertanyaan hal-hal itu. Tentu lebih kepada perseroan terbatas dan posisi atau kedudukan pemilik saham ya. Juga tentu konflik of interest ya. Silakan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Saya kira diaturlah kepada rekan-rekan advokat supaya bisa kita efisienkan waktu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan majelis. Selamat siang, Prof. Nanti pertanyaan akan bergilir, Prof. Jadi mungkin saya akan pertanyaan pembuka dulu, Prof. Baik, mohon izin sesuai dengan pasal 210 KUHP, izin berikan penjelasan singkat, Prof. Jadi di perkara ini itu ada beberapa hal yang akan kami tanyakan, Prof. Pertama adalah mengenai adanya hubungan bisnis. Ya. Itu akan saya tanya dulu, Prof. Jadi saya masuk dari situ dulu. Izin. Yang pertama begini, Prof. Mohon Prof dapat menjelaskan hubungan bisnis itu seperti apa, Prof? Definisinya dari sudut pandang hukum bisnis, Prof. Iya, hubungan bisnis dalam konsep hukum bisnis yaitu sebuah transaksi atau perjanjian ya, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu luas, ya, kegiatan usaha bisnis itu luas. Kita bicara tentang hukum bisnis itu sejarahnya itu sebenarnya dikenal sebagai hukum dagang. Hukum dagang yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dulu pelaku bisnis itu disebut sebagai pedagang. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai koophandel atau koopleden. Kemudian berkembang ya, di Belanda sendiri karena ada perkembangan praktek di dalam pelaku bisnis itu. Banyak perkembangan praktek, kemudian kata koopleden diganti dengan bedrijf. Bedrijf itu kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan adalah kegiatan bisnis. Begitu melakukan transaksi bisnis, para pedagang membuat transaksi dagang tertentu, maka dia sebut sebagai melakukan hubungan hukum bisnis atau hubungan bisnis. Demikian. Baik. Nah, saya izin melanjutkan, Prof. Pertanyaan saya akan kaitkan dengan hukum perseroan, Prof. Iya. Ketika ada dua orang manusia ini, natural person, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas. Iya. Anggaplah si A dan si B. Mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas. Berdirilah perseroan itu. Pertanyaannya, Prof, si A dan si B ini, dia yang bersama-sama bersepakat untuk mendirikan perseroan terbatas, apakah itu bisa dikatakan ada hubungan bisnis antara si A dan si B sebagai pemegang saham tadi itu? Kaitannya dengan hukum perseroan terbatas, pertama, menurut Undang-Undang PT yang sekarang Undang-Undang 40 2007, sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, sebelum itu juga mengacu kepada KUHD yang tadi saya sebutkan, yaitu mulai dari pasal 36 sampai 55 KUHD. Begitu PT berdiri menjadi badan hukum, maka PT itu sah bertindak sebagai subjek hukum layaknya orang. Kemudian faham yang dianut oleh hukum Indonesia tentang hukum PT, faham mendirikan PT adalah faham perjanjian. Jadi minimal 2 orang kalau mau mendirikan PT, mereka sepakat untuk mendirikan PT. Sepakat mendirikan PT itu pahamnya perjanjian. Itu pun khusus kalau PT biasa. PT yang tunduk pada Undang-Undang PT. Tetapi ada pengecualian yaitu PT BUMN, PT Persero, kemudian PT Bursa Efek Indonesia, PT KPI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, kemudian PT KSEI, PT Kastodian Sentral Efek Indonesia, kemudian PT BUMD, ada Perseroda dan Perumda, kemudian sekarang bertambah malah ada Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Ini semua dikecualikan dari
paham perjanjian. Sejarahnya kenapa dikecualikan? Dulu mendirikan BUMN khusus PT Persero karena berbentuk hukum PT. Dulu dilakukan dengan doktrin yang dikenal doktrin Fraus Legis yang mulia. Penyelundupan hukum. Karena 100% saham sebenarnya datang dari negara, sementara negara mendirikan PT harus menganut faham perjanjian, maka Menteri Keuangan bersama-sama dengan mungkin salah seorang dirjen atau mungkin dengan menteri di bidang BUMN tertentu di departemen tertentu datang ke notaris seolah-olah 2 orang untuk memenuhi paham perjanjian. Padahal sejatinya seluruh saham dari BUMN itu datang dari APBN, datang dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh sebab itu, setelah keluar Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 19/2003, yang baru lama ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 dan 3 bulan kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2025, maka untuk BUMN dan lain sebagainya tadi dikecualikan dari paham perjanjian. Menjawab pertanyaan saudara tentang apakah 2 pemegang saham atau 2 orang yang mendirikan PT tadi, yang kemudian dia bertransformasi menjadi pemegang saham setelah dia menyetorkan modal yang dia sepakati dalam perjanjian mendirikan PT, apakah lalu mereka dikatakan melakukan hubungan bisnis? Tidak. Mereka bukan melakukan hubungan bisnis, mereka sepakat membuat PT. PT-nya lah dipakai dalam tanda petik, kalau bahasa saya dalam kuliah itu mengatakan dipakai sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan kegiatan usaha, yaitu keuntungan. Demikian. Terima kasih Prof. Ini begini Prof. Terima kasih sekali. Pemegang saham itu bukan bisnis ya Prof ya. Nah, iya. Begini Prof. Apakah dalam hukum Indonesia itu dikenal dalam hukum perseroan terbatas Prof ya? Baik itu yang TBK atau yang tertutup, apakah itu dikenal ada istilah ultimate beneficiary owner? Kalau memang dikenal itu apa Prof? Baru belakangan ini dalam teori hukum perseroan memang ada yang dikenal sebagai beneficial owners dan legal owners. Kemudian berkembang sebagai ultimate beneficial owners. Baru belakangan ini kemudian ada ketentuan baru tahun 2018 yaitu Perpres nomor 13 tahun 2018. Itu tentang persoalan yang berkaitan dengan ketentuan adanya ultimate beneficial owners. Perpres 13 2018 itu mengatur kaitannya dengan persoalan TPPU dan pendanaan terorisme. Kaitannya dengan TPPU dan pendanaan terorisme, maka setiap PT, bahkan sekarang PT yang baru didirikan, yang tadi saya jelaskan menganut paham perjanjian, begitu datang ke notaris untuk membuat akte pendirian PT, maka notaris akan menanyakan siapa di antara calon pemegang saham dari PT ini yang akan menjadi beneficial owners. Terminologi ini sebenarnya di dalam teori hukum korporasi sebenarnya nggak begitu tepat. Saya kurang sependapat dengan apa yang diatur di dalam Perpres 13 2018. Karena di sana dikatakan pemegang saham yang menjadi UBO. Kalau dalam teori hukum perseroan yang menjadi UBO itu bukan pemegang saham. Ya kalau pemegang saham ya legal owners, dia pemegang saham. Ketentuan undang-undang PT bahkan direksi wajib membuat daftar pemegang saham. Dan sekarang di dalam Undang-Undang PT 40 2007 hanya dikenal satu jenis saham, yaitu saham atas nama. Maka kalau saham atas nama, kalau Tuan Pramono mau mendirikan PT dan saya sudah setor modal awal di dalam pendirian PT bersama dengan Bapak, ya, maka saya akan bertransformasi menjadi pemegang saham. Nama saya tercatat di dalam buku daftar pemegang saham. Bahkan kalau saya minta untuk diterbitkan surat saham, maka sertifikat saham itu akan ada nama saya. Saham ini dimiliki Tuan Pramono. Jadi maka saham itu kertasnya saja aturannya khusus, yaitu kertas peruri, kertas surat uang.
Kenapa saham harus dengan kertas surat uang? Karena saham itu yang menjadi harta kekayaan saya kan nilai intrinsik dari saham itu. Maka saham adalah surat berharga, masuk dalam buku kedua Koperdata, masuk kategori benda, tetapi benda bergerak yang intangible. Itu jadi nama tercantum. Jadi tidak ada, ini bukan ultimate. Kalau ultimate dalam teori hukum perseroan, ultimate beneficial owners itu barangkali saya pernah jadi pemegang saham, kemudian perusahaan yang saya rintis itu berkembang, terus saya tidak lagi menjadi pemegang saham. Ya, tetapi saya masih menerima manfaat dari itu melalui orang lain barangkali. Ya, saya masih menerima manfaat karena saya dulu adalah founder. Ya, itu bisa. Itulah beneficial owners. Itulah beneficial owners. Nah, yang dalam Perpres itu pemegang saham pun diminta untuk disebutkan siapa yang menjadi ultimate beneficial owners. Maka sekarang yang terjadi, para notaris, saya kebetulan karena saya pemerhati di bidang hukum korporasi, banyak murid-murid saya mantan-mantan yang sekarang jadi notaris menanyakan itu, loh, Prof, kalau pelajaran dulu di sekolah kan yang namanya beneficial owners kan bukan pemegang saham. Tetapi ini pemegang saham diminta dicantumkan sebagai ultimate beneficial owners. Nah ini berarti kan bukan legal owners dia kalau dia beneficial owners. Baik. Tetapi teorinya memang begitu. Izin nanti kalau berkenan saya bahas di buku saya ini tentang PT Go Public dan Pasar Modal, tentang sejarah yang namanya beneficial owners dan legal owners. Baik, siap. Terima kasih Prof. Nah ini menarik Prof. Bagaimana berarti membedakan dia ultimate beneficiary owners dengan dia legal owners itu sesuai dengan surat sahamnya Prof ya? Iya, kalau tercantum di dalam buku daftar pemegang saham dan itu wajib diselenggarakan oleh direksi tadi saya bilang, atau kalau dia punya surat saham kan namanya tercantum di situ. Ya dia legal owners bukan beneficial owners. Ya, dia akan terima manfaat dari situ apa manfaatnya? Dia akan terima dividen. Terima dividen itu pun kalau PT menghasilkan laba yang bisa dibagi menjadi dividen. Menurut ketentuan undang PT, kalau bisa dibagi menjadi dividen, labanya harus menunjukkan saldo positif. Terima kasih Prof. Nah selanjutnya Prof. Tadi kebetulan Prof menyinggung juga sebagai pendiri perusahaan. Nah kalau pendiri perusahaan, apakah dia akan otomatis sebagai ultimate beneficiary owner atau tergantung dengan namanya ada di saham apa tidak? Bagaimana Prof? Ya, kalau dia beneficial owners tergantung. Apakah dia masih mendapatkan manfaat dari mendirikan PT itu? Ya, atau tidak? Kalau masih mendapatkan manfaat dari dia mendirikan PT, ya, dia bisa dikatakan sebagai beneficial owners. Meskipun dia tidak punya nama di sahamnya Prof. Ya. Baik. Nah kalau dia punya nama di saham itu Prof? Dia legal owners. Legal owner. Dia legal owners ya, makanya namanya tercantum di dalam buku daftar pemegang saham. Pertanyaan saya, bisa tidak pendiri perseroan itu dianggap sebagai UBO meskipun dia pegang surat saham? Bisa tidak Prof? Oh kalau dianggap menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Apalagi kalau dia masih menjadi pemegang saham, umpamanya pemegang saham minoritas. Ya dia pemegang saham. Dia tercantum di buku daftar pemegang saham pasti itu, karena itu amanat undang-undang PT. Baik, terima kasih Prof. Karena yang terjadi itu di sini ini Prof. Jadi pendiri dianggap seolah UBO gitu Prof. Baik, yang kedua Prof, ini ada istilahnya pemegang saham pengendali gitu Prof. Iya. Nah ini pemegang saham pengendali itu dikenal di mana Prof? Di perseroan tertutup kah atau terbuka? Dan apa sih Prof mendefinisikan itu Prof? Ya, di setiap perseroan terbatas memang dikenal terminologi pemegang saham pengendali. Munculnya terminologi pemegang saham pengendali itu ketika ada aksi korporasi yang dikenal dengan akuisisi atau pengambil alihan. Kalau untuk PT tertutup, rujukannya di pasal 125 dan seterusnya Undang-Undang 40 2007. Kalau itu PT TBK, PT yang menjual sahamnya di bursa pasar modal, ada ketentuan sendiri di dalam POJK. Dulu ketua Bapepam yang berkaitan dengan transaksi akuisisi. Ya itu semua harus dipatuhi. Jadi ada ketentuan. Begitu dilakukan langkah akuisisi, maka ciri akuisisi atau pengambil alihan
itu pasti, makanya definisinya pengambil alihan itu adalah tindakan korporasi atau perjanjian, bisa pengambilan saham, bisa pengambil alihan perusahaannya, ya, yang mengakibatkan perubahan pengendali perseroan. Jadi kalau saya hanya membeli saham PT 10%, saya bukan pengendali. Itu hanya beli saham gitu aja. Malah dalam bahasa pasar modal hanya dikatakan ya saya investasi. Tetapi kalau saya membeli saham 51%, maka saya pengendali. Ya, berarti saya melakukan tindakan akuisisi. Nah, standarnya adalah menguasai 51% saham dengan jumlah suara sah, maka dia pengendali. Nah, di dalam PT terbuka ada rujukan-rujukan tertentu. Ya, jadi itu sangat kompleks kalau di PT terbuka. Saya harus jelaskan bahwa kalau ambil contoh ya akuisisi bank itu ketentuannya khusus. Akuisisi bank itu 25% saja sudah bisa dikualifikasikan sebagai pengendali. Kalau di pasar modal, kenapa bisa dikualifikasikan sebagai pengendali? 25% dia bisa memonitor, dia bisa mempengaruhi pemegang saham yang lain untuk melakukan pengendalian, kebijakan pengendalian dari bank itu. Itu masuk kriteria pengendali. Jadi intinya cirinya harus terjadi perubahan pengendalian. Demikian. Baik, Prof. Nah, apakah mungkin seorang pemegang saham minoritas, dulu dia mendirikan perseroan, dia pendirinya, kemudian perseroan ini dirubah dari tertutup menjadi terbuka, saham dia jadi minoritas, Prof. Iya. Nah, apakah mungkin meskipun dia seorang pendiri, saham dia cuma minoritas, apakah bisa dia dikatakan pengendali, Prof? Kalau PT pada umumnya, ya founder atau katakanlah dulu pendiri, kemudian dia hanya menjadi pemegang saham minoritas, bisa saja dia melakukan tindakan itu dengan mungkin mengundang investor. Kemudian begitu mengundang investor, dia berposisi sebagai pemegang saham minoritas. Kalau normal transaksi seperti itu, pemegang saham minoritas yang dulu pendiri, dia bukan pengendali. Ya dia mengambil risiko ya hanya menjadi pemegang saham minoritas. Tetapi kalau dia membuat perjanjian dengan investor mayoritas, umpamanya saya berikan hak veto ya, kalau untuk PT Persero BUMN, ya itu pemerintah punya hak veto. Pemerintah itu hanya punya saham seri A yang bisa hanya 1% atau maksimal 5%. 95% bisa dikuasai publik, kalau go publik bisa dikuasai masyarakat. Tetapi 5% itu punya hak veto. Maka disebut saham merah putih atau punya hak veto, punya privilege. Kalau tidak punya itu ya menjadi pemegang saham biasa. Demikian. Saya lanjut, Prof. Tadi terbuka menegaskan nih, Prof. Ada yang hak veto atau bukan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pemegang saham ini dia punya hak veto atau tidak? Terbuka, Prof, yang bukan non BUMN. Itu biasanya diatur juga di dalam anggaran dasar. Oh, diatur juga. Diatur dalam anggaran dasar. Ya. Baik. Baik, terima kasih, Prof. Berarti tidak selalu dia pendiri kemudian go public, dia sahamnya minoritas, belum tentu dia tidak bisa dia langsung dianggap sebagai pengendali, Prof, ya. Itu harus ditentukan, diatur di dalam anggaran dasar. Baik, terima kasih, Prof. Nah, izin Prof, itu teori-teorinya, terima kasih, Prof. Saya mau masuk ke dalam ini, Prof, praktek teorinya, Prof. Tadi teorinya saya akan musnahkan ke dalam praktek, Prof. Jadi izin begini, Prof. Jadi yang pertama saya mau tahu tentang hubungan bisnis tadi, Prof, ya. Jadi gini, ini ada PTX, Prof, dia terbuka. PT TBK dia. Iya. Dia punya 50 pemegang saham, Prof. Jadi 50 lembar. 50 pemegang saham. Ada 50 orang pemegang saham. Oke. Ini terbuka, Prof, ya. 50 pemegang saham, ya. Nah, di antaranya itu ada si A dan si B, dia sebagai pemegang saham. Iya. Kembali ke pertanyaannya secara teori tadi, Prof. Ini si A dan si B ini yang dia sama-sama pemegang saham di PT X tadi itu loh, Prof, ya. Iya. Itu apakah bisa dikatakan dia memiliki hubungan bisnis, Prof? Karena sama-sama memegang saham di PT X, Prof. Ya enggak, mengacu kepada penjelasan saya dari pertanyaan saudara sebelumnya tadi, ya, kembali kedudukan pemegang saham itu
Dalam Undang-Undang PT maupun kalau PT Persero Undang-Undang 19 2003 yaitu Undang-Undang 1 2005 dan 16 2005 itu juga tegas bahwa PT Persero itu juga PT sebagaimana diatur di Undang-Undang PT. Artinya PT biasa hanya punya karakteristik bahwa pemegang sahamnya bisa mayoritas, bisa 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Hanya itu cirinya kira-kira. Nah, sebagai PT yang namanya pemegang saham itu kedudukannya kalau di dalam Undang-Undang PT diatur tegas. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah saham yang dia miliki dan tidak bertanggung jawab atas transaksi-transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang barangkali merugikan perseroan. Dia tidak bertanggung jawab. Dia akan kena pertanggungjawaban itu kalau dia melanggar pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT itu intinya mengatakan bahwa pemegang saham ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan. Doktrinnya atau teorinya dikenal dengan piercing the corporate veil. Itu. Jadi kalau dia tidak melakukan pelanggaran doktrin piercing, maka pemegang saham itu hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Masyarakat sering keliru, di media sering saya baca keliru, seolah pikirnya karena dia adalah pemegang saham, katakanlah mayoritas pun, lalu dia bisa seenaknya memerintahkan direksi, bukan dalam kapasitas sebagai organ PT. Jadi pemegang saham baru menjadi organ PT yang mulia kalau dia mewadah dalam forum RUP. Maka yang namanya organ PT dalam Undang-Undang PT dan ini berlaku internasional. Ya, General Meeting of Shareholder itu adalah kumpulan para pemegang saham dalam forum RUP. Undang-Undang PT mengenal 2 RUP, RUP tahunan dan RUP lainnya. RUP lainnya itu yang sering dikenal dalam praktek RUP luar biasa. Jadi pemegang saham pribadi kalau tidak berada di dalam forum RUP, dia nggak bisa apa-apa. Nah kalau pemegang saham 2 ya masing-masing sama-sama pemegang saham. Nanti di forum RUP belum tentu dia sepakat dengan keputusan RUP, bahkan boleh dissenting atau boleh voting. Kalau dia sepakat itu adalah dalam rangka fungsi sebagai organ PT. Itu tidak ada hubungannya dengan hubungan bisnis. Baik, terima kasih Prof. Ini yang mohon dicerahkan Prof. Karena di perkara ini sesama pemegang saham dianggap berhubungan bisnis Prof. Baik, selanjutnya Prof. Ini masih ilustrasi Prof. Kenapa berkaitan? Karena beliau ini pemegang saham Prof. Pendiri juga. Makanya saya tanya Prof. Baik. Terima kasih teorisnya Prof. Selanjutnya yang kedua, ini ada begini Prof posisinya. Ini ada si A, B, C, dan D. Dia mendirikan PT Prof. PT X lah. Sebagai PT tertutup. Ya, si A ini selain sebagai pemegang saham, dia jadi komisaris juga. Nah kemudian PT X ini dia membuka dirinya untuk apa? Untuk membuka investasi orang masuk lagi. Nah dia offer lah investasi sehingga ada masuk nambah 20 orang pemegang saham baru Prof. Tadinya jadi 4 bertambah Prof. Jadi 20. Nah pertanyaan yang pertama Prof, apakah si A sebagai pendiri itu dianggap memiliki hubungan bisnis dengan 20 orang pemegang saham baru itu Prof? Ya kalau ke dalam konteks ada 20 orang atau 50 orang atau berapapun masuk sebagai pemegang saham, ya dia tidak pemegang saham. Itu dalam konteks perseroan barangkali manajemen atau direksi yang disetujui oleh pemegang saham tadi, umpamanya 4 orang, ayo kita lakukan penambahan modal. Ketentuan tentang penambahan modal di dalam Undang-Undang PT diatur. Ya kalau mau dilakukan penambahan modal itu diputuskan ketentuannya dalam Undang-Undang PT, tawarkan dulu kepada pemegang saham existing, mau ngambil enggak itu ada penambahan modal. Kalau enggak mau ngambil, tawarkan kepada luar, lalu luar mengambil, ya berarti dia membeli saham. Dia mengambil saham. Ya, beda dengan tadi kalau akuisisi, kalau dia mengambil menjadi mayoritas menguasai minimal 51%, maka dia melakukan pengambilan alih. Kalau enggak dia ya berarti menjadi pemegang saham. Nah sekarang lalu pemegang sahamnya dari 4 orang menjadi tambah 20 orang begitu. Itu jadi bukan hubungan bisnis antara si A pendiri dengan 20 orang. Nah, mendatangkan orang pun untuk membeli saham kan boleh-boleh saja. Boleh ya Prof ya. Tapi ini pasti konteksnya dalam struktur PT pasti itu membeli saham. Baik, nah itu dia Prof. Lalu karena anggapannya bahwa dengan masuknya
pemegang saham baru yang dia berinvest itu Prof, Iya. itu dianggap bahwa si pemegang saham baru itu ada hubungan bisnis dengan si pemegang saham lama Prof. Itu betul nggak Prof? Seperti itu Prof teorinya? Kalau dianggap tentu menurut saya dalam teori hukum perseroan tidak pas, karena kalau toh mungkin ada founder atau pemegang saham, ya pemegang saham PT punya hubungan bisnis dengan seseorang atau dengan pihak ketiga apapun, kemudian relasi bisnisnya itu tertarik untuk bergabung membeli sahamnya, ya kalau undang-undang PT nggak ada larangan apapun, ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak dikatakan bahwa si A lalu punya hubungan bisnis khusus untuk masuknya menjadi pemegang saham. Konteksnya adalah membeli saham, masuk menjadi pemegang saham itu ya adalah keputusan dari pemegang saham existing. Baik, terima kasih. Berarti tidak bisa ya secara teori ada tidak Prof teori yang menyatakan bahwa pemegang saham yang baru, yang 20 orang tadi itu yang masuk, dia dianggap memiliki hubungan bisnis dengan pemegang saham lama. Ada nggak Prof teori yang bisa bicara? Enggak ada. Saya tahu yang saya tahu, enggak ada, apalagi dikatakan dianggap. Ya. Tidak bisa dianggap. Tidak bisa. Ya, jadi kalau itu diterbitkan saham baru, kemudian ada masyarakat atau pihak ketiga berminat ngambil, ya itu artinya mengambil saham lalu menjadi pemilik saham atau pemegang saham di PT yang bersangkutan. Berarti dengan masuknya orang itu berarti bukan bisa mas gini, ada tidak Prof satu teori pun di hukum bisnis atau hukum perdata yang menyatakan bahwa pemegang saham itu memiliki hubungan bisnis satu sama lain karena sama-sama pemegang saham di PT yang sama. Enggak, itu teorinya di dalam hukum korporasi itu begini, Bapak. Di dalam hukum korporasi memang betul tadi ada paham perjanjian, saya jelaskan awal. Mendirikan PT minimal 2 orang, datang notaris, begitu dibuat akte, dimintakan sekarang rezimnya cuman pendaftaran bukan pengesahan. Dulu rezimnya pengesahan, harus disahkan Menteri Hukum, tapi sekarang cukup didaftarkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ya dengan OSS itu, Online Single Submission. Jadi dengan rezim pendaftaran begitu sudah sah menjadi badan hukum, sudah selesai dia badan hukum. Nah, kaitannya dengan pemegang saham tadi itu, begitu dia sah menjadi badan hukum, ya dia kedudukannya seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada teori yang mengatakan bahwa lalu ada hubungan bisnis. Karena apa? Teorinya dikenal sebagai institutional opvating. Paham institusional. Apa maksudnya paham institusional? Ketika kita sepakat mendirikan PT, saya dengan Bapak mendirikan PT 2 orang tadi, kemudian begitu PT sah menjadi badan hukum, maka berlakulah ketentuan sepenuhnya yang mengatur tentang hukum PT. Jadi yang berlaku ketentuan undang-undang PT. Jadi begitu datang pemegang saham baru, dicatat di buku daftar pemegang saham, karena sahamnya atas nama, maka kalau dari nama Pramono pindah ke nama Radi harus dengan mekanisme balik nama. Pasal 56 Undang-Undang PT mengatakan begitu. Balik nama itu turunan dari sesi 613 KUH Perdata, akta van sesi. Nah, di dalam Undang-Undang PT boleh dibuat dengan akte di bawah tangan atau akte notaris. Begitu. Jadi itu bukan hubungan bisnis. Ya, itu betul-betul tunduk pada ketentuan Undang-Undang PT. Baik, terima kasih Prof. Institutional opvating. Terima kasih Prof. Karena itu kenapa saya tanya Prof, kan di perkara ini itu ada statement bahwa karena sama-sama sebagai pemegang saham di perusahaan yang sama, maka dia dipandang memiliki hubungan bisnis. Kan saya tanya Prof, ada tidak sih Prof teori yang di hukum bisnis kah, di hukum perdata kah yang bicara seperti itu Prof? Enggak, kalau dalam hukum perseroan ya saya punya saham di mana-mana saja boleh. Boleh ya Prof ya? Iya. Baik. Baik, terima kasih Prof. Nah, kemudian saya lanjut mengenai ini Prof, conflict of interest Prof. Di dalam hukum perseroan atau hukum bisnis, apakah ada Prof itu yang dinamakan conflict of interest Prof? Iya ada. Kalau Undang-Undang 40 2007 itu contohnya kalau di dalam pasal, izin kalau saya tidak salah, ya, tapi kalau salah nanti mungkin tidak perlu saya lihat satu persatu, tapi saya pastikan di dalam Undang-Undang PT ada aturannya untuk itu. 50 ayat kedua kalau tidak salah. Itu satu ketentuan yang bisa ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan. Jadi kalau saya menjadi direksi PT, ya saya menjadi direksi PT, kemudian ada istri anak-anak saya menjadi pemegang saham, di mana saya menjadi direksi PT,
Maka Undang-Undang PT mengamanatkan saya harus membuat daftar khusus untuk itu. Daftar khusus dari istri saya, anak saya menjadi pemegang saham. Dan saya publish kepada umum. Ya kalau saya memimpin PT dan berhasil terus, anak saya juga tidak ada saya anak emaskan, ya dapat ikut menikmati dividen bersama-sama dengan yang lain, ya dan yang lain setuju. Yang lain tidak mempersoalkan tentang adanya istri anak saya menjadi pemegang saham, itu potensi konflik itu saya eliminasi dengan saya publish, saya beritahu, saya diamanatkan oleh undang-undang untuk bikin daftar khusus supaya diketahui oleh orang saya tidak memperlakukan istimewa pada keluarga saya. Kemudian yang kedua, pasal 99 kalau tidak salah, tapi juga di dalam undang-undang PT yang mengatakan bahwa kalau ada perkara antara direksi dengan PT yang bersangkutan, ada potensi konflik, maka direksi tidak boleh mewakili PT. Itu yang PT tertutup. Kalau PT terbuka, PT yang masuk ke pasar modal, ketentuannya ada di POJK. Esensinya bukan mutlak. Ya, seperti tadi Pak Ari advokat yang mengatakan ya, esensi konflik yang tidak berlaku absolut. Memang betul. Ya, sering orang kalau dalam hukum bisnis ya sering kita baca di media bahwa karena konflik of interest maka tidak boleh. Bukan begitu. Confirm di dalam undang-undang pasar modal, Yungto, contoh nanti kalau dilihat di POJK 42 kalau tidak salah ya 2020. Ya, itu tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Transaksi afiliasi dan benturan kepentingan disebut. Itu diatur oleh POJK justru. Esensi dari aturan tadi itu hanya mengatakan transaksi afiliasi itu yang seperti transaksi konflik kepentingan itu yang seperti apa toh? Transaksi yang konflik kepentingan itu ada konflik antara kepentingan saya sebagai direksi PT, kepentingan ekonomis saya sebagai direksi PT berbeda dengan kepentingan ekonomis ya dari pemegang saham utama ya dan kepentingan ekonomis dari perseroan. Jadi itu konflik. Ya umpamanya sekarang saya mau right issue, lalu saya mengenamaskan atau mengistimewakan keluarga saya. Konflik, tidak boleh. Ya, lalu pemegang saham utama memerintahkan, itu berikan aja itu right issue kepada keluarga saya. Konflik. Nah, aturannya apa di situ? Aturannya bagi POJK itu, yang paling penting diperhatikan adalah perlu mendapat persetujuan pemegang saham independen. Pemegang saham independen di dalam pasar modal itu orientasinya hanya gain dan kenaikan nilai aktiva bersih. Jarang yang rata-rata orientasi dividen seperti PT tertutup. Karena orientasinya gain, maka investor di pasar modal perlu mendapatkan informasi yang transparan. Ya, kalau ada potensi konflik perlu didisclose dan dimintakan persetujuan dia. Nah, maka kalau di dalam POJK itu ditegaskan, kalau pemegang saham independen tidak setuju terhadap adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan. Baik, terima kasih. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya saya tegaskan sekali lagi bahwa conflict of interest itu dalam hukum bisnis bukan dilarang sama sekali, tetapi diatur. Diatur. Ya. Baik, saya lanjut Prof. Nanti mungkin akan dalami oleh rekan-rekan saya tentang konflik Prof. Baik, selanjutnya begini Prof. Ada isu menarik juga Prof di persidangan ini, itu ada yang namanya stock split Prof. Iya. Nah, mohon dapat Prof berikan pencerahan kepada kami Prof. Stock split itu apa sih Prof sebenarnya Prof? Iya. Stock split atau share split itu dalam hukum pasar modal itu tindakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini ya PT ya melakukan ya pemegang saham dengan nilai nominal besar kemudian diputuskan melalui mekanisme perseroan kemudian diputuskan untuk dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil, di-split ya. Splitsen itu dibelah, dipecah. Ya, itu dalam bahasa Belanda artinya dibelah atau dipecah ya antara yang induk dengan pecahannya menjadi terpisah. Nah, ilustrasinya umpamanya satu lembar saham nilainya 10 juta. Ya, kemudian dari nilai 10 juta itu dipecah menjadi nilai-nilai kecil
dia umpamanya menjadi 100 lembar saham, ya 100 lembar saham per lembar menjadi 1 juta. Total dari keseluruhan saham itu tetap 100 juta. Tetapi lembar sahamnya menjadi lebih banyak. Rata-rata yang dilakukan dalam praktek bursa ketika perusahaan itu mau IPO. Ketika perusahaan mau melakukan initial public offering, dia rata-rata sering memutuskan untuk melakukan stock split, memecah saham itu menjadi pecahan-pecahan kecil dengan tujuan apa? Supaya terjangkau pada masyarakat. Kalau sama masyarakat katakanlah ya, masyarakat yang memang pengen investasi di bidang pasar modal melalui instrumen saham yang dijual belikan di bursa, kalau nominalnya barangkali orang-orang yang punya duit yang baru bisa membeli. Tetapi mungkin mahasiswa atau guru atau pensiunan atau tentara dan seterusnya punya kecil, dia kepingin punya saham, dia bisa membeli dengan nominal kecil. Kemudian di bursa diatur karena nominalnya kecil dan barangkali nanti bisa jutaan lembar saham, maka diatur di dalam bursa itu yang dikenal dengan mekanisme transaksi dengan mekanisme lot. Dulu satu lot itu 500 lembar saham, tapi sekarang satu lot 100 lembar saham. Dan block sale. Nah, kalau transaksinya begitu, kalau block sale itu dengan nilai-nilai ya lembarannya yang banyak, umpamanya 5 juta lembar saham. Itu satu transaksi, tidak boleh lalu transaksinya per satu lembar nilai 1.000, tidak boleh. Minimal satu lot 100 lembar saham. Jadi stock split itu tindakan korporasi yang biasa dilakukan. Rata-rata memang ketika mau IPO. Baik, nah, terima kasih Demikian. Prof. Kenapa saya tanyakan Prof, kan di persidangan ini ada bertambahnya saham Pak Nadiem itu dari yang cuma 98 sekian menjadi 1 miliar sekian gitu. Iya. Tapi nilainya sama, nggak ada perubahan. Nah itu mungkin stock split. Itu stock split Prof. Ya, kalau yang seperti itu, itulah contoh stock split itu seperti stock itu. split ya. Baik. Ya. Nah, dalam stock split, apa untuk menentukan ini stock split atau tidak? Kuncinya apakah ada perubahan apa Prof selain bertambahnya lembar sahamnya? Ada perubahan harga apa tidak Prof? Enggak ya. Loh, kalau perubahan harga kan nominalnya nanti berbeda. Tapi setelah dilakukan stock split kemudian harganya naik dibeli orang ya itu keuntungan namanya. Oh, itu keuntungan namanya Prof. Itulah gain. Gain ya. Baik. Nah, itu Prof karena izin begini. Jadi izin saya menjelaskan sedikit Prof karena di perkara ini itu ada perubahan nilai lembar saham Prof. Tadinya cuma 98 melambung jadi 1 miliar sekian lembarnya Prof. Tapi nilai harga nominalnya tetap sama Prof. Ya itu stock split. Itu stock split Prof ya. Itu bukan berarti ada pembelian saham baru ya Prof ya. Oh enggak, itu dari saham gede dipecah menjadi kecil. Baik. Nah, itu hal yang memang itu transaksi umum dalam bursa efek atau itu merupakan satu sifat yang melawan hukum Prof hal itu? Oh enggak, tadi kan saya katakan bahwa itu hal yang biasa dilakukan dan diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau untuk PT terbuka diizinkan itu stock split itu. Baik, diizinkan. Baik, terima kasih Prof. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir Prof. Mungkin nanti akan dengan rekan-rekan saya Prof. Mungkin ini mengenai kepemilikan uang Prof. Iya. Mungkin terkesan kalau ada mahasiswa yang hadir mungkin soalnya saya ini bodoh Prof. Tapi nggak apa-apalah. Karena saya harus bertanya Prof ini Prof. Karena ini yang terjadi. Jadi begini Prof. Saya ilustrasinya begini Prof. Jadi ada orang A bersama-sama dengan B, C, dan D itu membeli saham di PTX ini Prof. Nah terus uang pembelian saham itu diserahkan ke PT. Ini tertutup Prof ya? Iya. PT tutup. Jadi ada A, B, dan C itu dia sama-sama beli saham di PTX. Iya. Uangnya diserahkan, kemudian sahamnya dia terima Prof. Uang itu diterima Prof di PTX Prof. Pertanyaan saya pertama Prof, uang dari si A, B, C, dan D tadi yang diserahkan, itu apakah masih dianggap uang si PTA atau udah menjadi uang PTX, Prof? Cari uang si A, B, C, D tadi atau udah menjadi uang PT, Prof? Oh iya, kalau ABCD membeli saham PT, itu berarti kan melakukan setoran saham, membeli saham. Uang yang dipakai untuk membeli saham itu masuk ke kas perseroan, menjadi milik PT. Menjadi milik PT? Iya, portofolio menjadi milik PT. Nah, kemudian Prof, oleh si PT ini, PTX tadi, uang tadi itu dipakai untuk membeli saham di PTZ gitu Prof. Iya. Nah,
itu konteksnya yang dipakai untuk membeli saham di PT Z itu uang si A, B, C, D tadi atau sudah uang PTX, Prof? Ya kalau dari konstruksi yang saudara sampaikan itu sudah uang PT. Sudah uang PT, jadi kalau ada pemegang saham baru di PT yang bersangkutan, seperti tadi ilustrasi awal yang saya sampaikan ya, umpamanya saja ada right issue tadi, kemudian ada penambahan modal, ada pemegang saham masuk, membeli, kemudian uangnya masuk ke kas perseroan, lalu oleh PT itu umpamanya diinvestasikan lagi untuk membeli sahamnya PT yang lain, ya diversifikasi investasi, itu wajar. Ya itu lalu pakai uang apa ya? Uang PT. Bukan lalu karena datang dari pemegang saham baru, lalu namanya uangnya pemegang saham baru. Tidak boleh begitu kalau dalam teori institutional offering. Itu uang PT sudah. Boleh Ya, jelaskan? mau diapakan? Mau dipakai untuk beli saham baru, mau dipakai untuk investasi yang lain, mau ditaruh di bank atau mau ditaruh di deposito, itu udah uang perusahaan. Nah, baik Prof. Ini Prof, terima kasih Prof karena ini yang terjadi di perkara ini, Prof. Jadi ada satu orang, satu corporate dia membeli saham di PTX, kemudian uang itu sudah diterima, kemudian oleh PTX itu uang itu diserahkan ke PT Z gitu, Prof. Nah, itu dianggap itu adalah uang si pemegang saham baru itu, Prof. Pertanyaan saya begini, Prof. Mohon arahan Prof, ada atau tidak di dalam ilmu hukum bisnis dan perdata, Prof, yang menyatakan bahwa uang yang diserahkan pemegang saham sebagai hasil pembelian saham, uang itu sudah dimiliki oleh PT, kemudian oleh PT itu dipakai untuk investasi kah ke PT Z tadi, itu masih dianggap sebagai uang si pemegang saham tadi, Prof. Ada nggak Prof teori yang bilang begitu, Prof? Nah, kalau menurut teori yang tadi saya jelaskan, institutional offering itu tidak boleh. Memang tidak begitu. Ya, begitu diserahkan menjadi ya ke kas perseroan, kemudian dia bertransformasi menjadi pemegang saham, maka kedudukan orang itu sebagai pemegang saham. Bisa dibayangkan kalau dia, pokoknya saya mengambil saham untuk PTX, kemudian saya ambil pinjaman dari bank, lalu dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan uang dari bank, ya tidak bisa. Mau saya datang dari mana, begitu saya setorkan ke kas perseroan dan saya sudah dinyatakan sah sebagai pemegang saham, maka kedudukan hukum saya adalah pemegang saham. Saya tidak boleh lagi mempersoalkan uang yang tadi sudah saya setorkan ke kas perseroan, karena itu menjadi milik perseroan. Uang itu sudah jadi uang PT berarti, Prof? Iya, uang PT. Nah, kalau kemudian uang itu dipakai untuk misalkan untuk beli cendol lah, untuk apa, itu Iya. udah gak bisa disebut uang pemegang saham, Prof ya? Sudah tidak, tadi sudah saya jelaskan begitu. Nah, penegasan terakhir, Prof, ada nggak Prof teori yang bisa mengatakan bahwa itu tetap uang pemegang saham? Tidak ada. Tidak ada, Prof ya. Baik, Nggak ada. terima kasih. Dari saya cukup, dari teman-teman yang melanjutkan, silakan. Silakan lebih singkat ya supaya bisa berbagi dengan penuntut dan majelis. Izin melanjutkan yang mulia ahli. Iya. Saya ingin melanjutkan ilustrasi yang tadi disampaikan rekan. Jadi Prof, di perusahaan A ini mengakuisisi perusahaan B, Prof. Nah, di Iya. perusahaan B ini ada pemegang saham Y dan Z yang dulunya punya 99% saham, yang lainnya 0,1, Prof. Nah, perusahaan B ini lalu menerbitkan, dia RUPS dulu, lalu dia menerbitkan modal baru, Prof. Ya. Yang nilainya itu sampai dengan katakanlah si modalnya yang si Y dan Z ini 99% hanya 10 juta, lalu dia menerbitkan modal dengan nilai 100 miliar, seperti itu. Nah, si modal yang diterbitkan baru ini kemudian dibeli sama perusahaan A yang tadi, Prof. Iya. Nah, apakah si pemegang saham di perusahaan B ini, Prof, yang hanya 10 juta ini, itu dapat keuntungan, Prof, dari si perusahaan A yang tadi mengakuisisi melalui penambahan modal murni ini, Prof? Ya. Ya, jadi dari pertanyaan saudara, kalau mengacu kepada Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 2007, itu yang dikenal tadi yang saya jelaskan pada pertanyaan yang pertama tadi, itu yang dikenal dengan penambahan modal. Dalam pasar modal itu dikenal dengan right issue, ya, hak memesan efek terlebih dahulu.
Ya, ada ketentuan POJK-nya tentang itu. Jadi esensinya kembali seperti saya katakan, jadi kalau ada keputusan untuk penambahan modal, umpamanya dari 10 juta tadi, saudara katakan mungkin menjadi 10 miliar. Ya, itu ditawarkan kepada pemegang saham existing, apakah mau ngambil enggak tambahan itu. Artinya mengambil itu ya kalau tambahan modalnya lalu terdiri dari sekian lembar saham, dia kalau tidak mau terdilusi dari nilai saham dia yang hanya 10 juta tadi, dia harus ikut ngambil itu. Karena kalau tidak nanti dikuasai oleh orang lain, ya dia menjadi pemegang saham minoritas, nilai dari sahamnya akan terdilusi. Ya, terdilusi, nggak ada nilainya. Katakanlah voting right aja nggak punya apa-apa, dia biasanya diam aja. Lah kalau seperti itu ya tidak mungkin lalu disimpulkan atau dikualifikasikan menerima keuntungan, enggak. Dia akan bisa dapat keuntungan kalau dia ikut ambil peningkatan modal itu. Kalau tidak malah justru terdilusi, justru bahkan akan dirugikan. Itu. Ya, di dalam PT tertutup itu penambahan modal, ada ketentuannya harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham existing, kalau tidak mau ngambil baru boleh kepada pihak ketiga. Kalau dalam PT Go Public itu yang dikenal dengan right issue. Jadi malah kalau tidak ikut ngambil kita terdilusi. Ya, saham dari yang tadi, yang sebelumnya ada itu tadi bahkan akan terdilusi, bukan meraih keuntungan dari situ. Demikian. Ya Prof, jadi di ilustrasi yang saya tadi sebenarnya si pemegang saham B ini, si Y dan Z ini nggak ngambil sama sekali Prof. Jadi ya, terdilusi malah ya Prof malah, ya sahamnya ya. Malah terdilusi. Ya. Oke baik. Prof saya izin balik sebentar ke masalah beneficial owner ya Prof ya. Iya. Jadi kan kalau saya lihat di Permenkumham 21 tahun 2019 Prof. Ya. Tentang pelaporan, tata cara pengawasan, penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi. Nah, di pasal 2 ayat 1 ini, Prof, itu setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi, Prof. Meskipun mungkin sebenarnya isi dari korporasi itu hanya legal owner saja, Prof. Nah, apakah dengan adanya ketentuan ini, jadi mau tidak mau meskipun si korporasi itu hanya punya legal owner, dia jadi harus melaporkan pemilik manfaat. Jadi direksinya lah yang ditetapin, jadi komisarisnya gitu nggak ya Prof ini maksudnya Permenkumham ini Prof? Ya itulah yang tadi saya kritisi secara teoritis ya. Saya berpendapat dari segi teori ya, sebagaimana saya melakukan kajian di buku saya tentang beneficial economische eigendom dan juridische eigendom ya, legal owners dan beneficial owners, itu sejarahnya sebenarnya dari lembaga trustee di tradisi common law. Sejarahnya itu. Nah, sehingga tadi sudah saya jelaskan kan, yang namanya beneficial owners itu penerima manfaat. Ilustrasi konkret, contoh konkret di dalam teori tentang beneficial owners dan legal owners itu di Indonesia bermula dari hukum pasar modal. Undang-Undang nomor 8 tahun 95, yaitu terhadap konstruksi reksadana yang berbentuk kontra investasi kolektif. Reksadana yang berbentuk kontra investasi kolektif itu ya ada beberapa orang atau perusahaan mengumpulkan portofolio bersama. Ambil contoh umpamanya ya, Bank ABCD. Masing-masing bank ini mengumpulkan menyisihkan uang 10 miliar menjadi 40 miliar ABCD. Dari 40 miliar itu kemudian diterbitkan unit-unit kecil dari 40 miliar itu. Kalau dalam PT namanya saham tadi yang lembaran kecil, tetapi ini bukan saham, disebut unit. Unit-unit kecil itu supaya bisa dijual di luar bursa, dibeli oleh masyarakat umum. Masyarakat umum ikut menikmati. Nah, dari masyarakat membeli unit-unit kecil dari pecahan 40 miliar tadi, ya, itu kan masyarakat umum kan membeli, uangnya masuk, uangnya terkumpul kan, itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Lalu ada perjanjian antara manajer investasi dengan investor dengan unit kecil ini, portofoliomu akan saya produktifkan untuk membeli instrumen baik di pasar uang maupun pasar modal. Kalau
oleh manajer investasi dipakai untuk membeli saham di bursa, saham ya tadi seingat sahamnya atas nama, maka yang menjadi legal owners manajer investasi. Manajer investasi lah yang tercatat sebagai pemegang saham yang dijual belikan di bursa tadi. Tetapi yang terjadi bahwa manajer investasi sebagai legal owners itu 99% manfaat dari keuntungan saham itu dinikmati oleh pemilik unit. Maka pemilik unit disebut sebagai beneficial owners, manajer investasi disebut sebagai legal owners. Teori awalnya di situ. Kemudian berkembang, izin saya sampaikan yang mulia, memang itu teori baru di Indonesia, kemudian berkembang ke rumah susun yang mulia. Rumah susun apartemen dari lantai 2 sampai lantai atas, apakah pemilik tanah? Pemilik tanah adalah milik bersama. Milik bersama dari penghuni di atas. Maka kalau Anda berada di apartemen lantai 25, maka apakah Anda memiliki tanah di bawah lantai Anda sampai ke bawah? Tanah yang tadi apartemennya naik. Maka di dalam konstruksi rumah susun juga mengadopsi teori legal owners dan beneficial owners. Legal ownersnya adalah bersama-sama sebelum dijadikan milik dari apartemen itu, barangkali developernya yang memiliki tanah bersama ini, lalu pemilik apartemen masing-masing memiliki manfaat. Oleh sebab itu pemilik apartemen juga boleh, karena dia memiliki manfaat ekonomi dari apartemen itu, apartemen lantai 25 bisa dipakai sebagai jaminan. Jaminannya lembaganya apa? Fidusia. Nah ini contoh itu. Lalu ada Permen nomor berapa tadi lupa saya? 21 tahun 21 2019, ya. Prof. Itu yang juga saya kritisi. Itulah yang tadi kemudian notaris-notaris datang tanya ke saya, ini gimana Prof kok ada ketentuan seperti ini? Bayangkan kalau itu PT perorangan, itu pemegang sahamnya satu orang, tidak ada komisaris, dia sekaligus direksi. Lalu siapa beneficial ownersnya? Nah itulah yang menjadi, makanya saya bilang bahwa itu sebenarnya karena Perpres 13 2018 itu berkaitan dengan TPPU dan pendanaan terorisme. Saya juga bisa mengerti dari teori hukum bisnis itu, memang korporasi bisa dipakai sebagai alat untuk money laundering. Saya bisa memahami itu. Jadi kalau dipakai sebagai alat untuk money laundering, biasanya justru tidak tercantum namanya di dalam struktur pemegang saham, tetapi dia menggunakan PT itu atau pemegang saham yang ada di PT itu sebagai alat untuk aliran dana yang masuk dalam kualifikasi kejahatan. Tapi itu khusus. Tapi kalau PT pasar modal dan PT pada umumnya akan membingungkan kalau harus dicantumkan namanya beneficial owners. Sementara PT tertutup bisa jadi hanya 2-3 orang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya maaf, ya itu prakteknya ya fraus legis. Yang tadi saya bilang penyelundupan hukum. Begitu harus ada beneficial owners, sementara dia legal owners, pemegang sahamnya istri dan anak-anaknya, maka disebutkan yang menjadi penerima manfaat, malah disebutkan pemegang saham penerima manfaat. Nah, pemegang saham penerima manfaat. Itu yang tadi saya kritisi, itu suatu formulasi yang tidak tepat dari teori tentang juridische eigendom dan ekonomische eigendom. Terima ya, itu kasih. termasuk yang saya kritisi Permenkum itu. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Tapi mohon maaf Prof, kalau saya harus menanyakan ini. Karena yang selama ini dibentuk itu adalah bahwa yang menunjuk pemilik manfaat ini adalah si pemegang saham Prof. Sedangkan di pasal 2 ayat 1 Permenkumham 21 2019 ini aturannya menyebutkan setiap korporasi Prof wajib menetapkan. Nah kalau korporasi wajib menetapkan, apakah ini artinya korporasi itu merujuk kepada si PT yang harus menetapkan korporasi itu atau pemegang saham orang yang bisa menetapkan Prof? Ya, itulah yang juga saya kritisi. Bisa dibayangkan Ibu, kalau ketika Ibu dengan saya baru mendirikan PT, kemudian Permenkum itu mengatakan korporasi harus menunjuk siapa pemegang saham, sementara saya mendirikan PT dengan Ibu, kan harus saya proses dulu untuk PT itu menjadi badan hukum. Begitu saya proses PT menjadi badan hukum, saya baru berstatus sebagai pemegang saham sah menurut Undang-Undang PT.
Saya baru kalau saya menjadi direksi, saya baru mewakili PT sebagai subjek hukum menunjuk siapa yang menjadi ultimate beneficial owners. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi pokoknya datang ke notaris akan mendirikan akte pendirian PT, sudah dicantumkan nama Tuan Pramono sebagai ultimate beneficial owners sekaligus pemegang saham. Itu yang tadi saya katakan itu enggak pas dari teori hukum korporasi yang menjelaskan tentang ekonomische eigendom dan juridische eigendom. Baik Prof, Demikian. terima kasih. Clear, berarti kan kalau misalnya tadi kan konteks yang Prof jelaskan itu kalau baru mendirikan ya Prof ya. Iya. Tapi kalau yang sudah berdiri lama terus tiba-tiba keluar peraturan ini berarti semua PT jadi harus menunjuk pemilik manfaat ya Prof? Iya, dan itu akan menjadi masalah begini, Ibu. Kalau saya pemegang saham, katakanlah saya founder atau saya mayoritas. Anytime saya mungkin dalam kegiatan bisnis, saya lalu memutuskan untuk saya tidak terus menjadi pemegang saham. Saham saya jual. Sementara saya tercantum sebagai penerima manfaat. Begitu saya jual, saya kan sudah tidak lagi penerima manfaat. Itu akan kesulitan. Saya meyakini, saya kritisi ketentuan itu akan menimbulkan kesulitan karena saham adalah surat berharga. Saham sebagai surat berharga, ciri utamanya itu pasti transferable. Artinya saham bisa dipindah tangankan setiap saat kepada siapapun. Begitu dipindah tangankan, lalu apakah dia pemilik manfaat? Harus diganti lagi pemilik manfaatnya. Lalu seperti apa? Siapa? Keputusannya seperti apa? Siapa yang memutuskan? Tidak jelas. Disebutkan di situ korporasi harus menentukan. Kalau korporasi menentukan sekarang siapa? Apakah direksi boleh menentukan? Kalau direksi memang bertindak mewakili PT. Kalau direksi menentukan, kalau nanti pemegang sahamnya disuruh menjadi pemilik saham yang ultimate shareholder, kemudian dia tidak mau, kemudian dirub dia oleh, kamu direksi, kamu tidak boleh begitu sama saya, akan menjadi masalah itu. Itu dirub akan menjadi masalah karena ketentuannya yang mengatakan bahwa korporasi wajib menunjuk ya siapa yang menjadi pemilik manfaat. Terima kasih Prof. Saya lanjutkan izin. Nah Prof, di dalam perkara ini juga Prof, dianggapnya Prof yang tadi perusahaan yang saya ilustrasikan Y tadi itu menambah modal sebanyak 10 miliar dari tadinya hanya 10 juta ini Prof. Nah itu kan masuklah si modal ini lalu si perusahaan tadi Y dan Z itu kan jadi pengendali ya Prof ya. Nah dianggapnya Prof setelah si Y dan Z ini jadi pengendali itu keuntungan 809 miliar itu jadi keuntungannya si pemegang saham awal Prof. Yang terdilusi ini sahamnya Prof. Nah pertanyaan saya begini Prof, apakah tindakan perseroan dapat secara otomatis diatribusikan sebagai tindakan pribadi pemegang saham Prof? Atau harus tetap dinilai berdasarkan organ perseroan yang berwenang menurut UU PT Prof? Ya. Mohon penjelasannya Prof. Kalau kembali kepada teori institusional tidak mungkin ya. Jadi begitu umpamanya tadi terjadi peralihan atau akuisisi ya, kemudian menimbulkan perubahan pengendalian, lalu ada pengendali baru, kemudian terjadi ya dari perubahan pengendalian, uang yang masuk itu dianggap sebagai keuntungan dari pemilik saham lama, itu tidak pas dalam hukum PT. Karena apa? Ya itu menjadi pemilik saham yang membeli tadi itu, ya. Pemilik saham yang membeli itu masuk setorannya masuk ke kas perseroan, dipakai untuk operasional perseroan, dilihat dulu nanti akhir tahun buku ada keuntungan atau tidak. Begitu akhir tahun buku ada saldo plus dari laporan tahunan yang tampil keluar perubahan neraca dan perhitungan rugi laba. Kalau saldonya plus namanya untung, kalau saldonya minus namanya rugi. Begitu untung ya kemudian dikurangi dulu, diputuskan oleh RUP, bayar dulu cadangan 20%, bayar dulu tantiem bonus dan lain sebagainya, kemudian baru diputuskan oleh RUP ada dividen.
Kemudian dividen inilah yang menguasai mayoritas tadi dari Ibu sampaikan menjadi pengendali. Dia akan tinggal tahu berapa sahamnya per lembar, berapa dibagi dividen. Itulah keuntungan pemegang saham. Bukan berarti karena terus kemudian ada investor baru lalu itu keuntungan dari pemegang saham. Enggak, keuntungan pemegang saham itu dividen dalam hukum PT. Ya, bukan begitu. Konstruksi akuisisinya jelas bahwa itu masuk ke kas perseroan, dioperasionalkan perseroan, ya, kemudian nanti kalau ada keuntungan dibagi jadi dividen, itulah hak pemegang saham. Demikian, clear itu kalau dalam undang-undang PT demikian. Terima kasih Prof. Dilanjutkan rekan yang lain silakan. Masih ada? Mohon dipersingkat ya, karena ini masih ada ahli satu lagi. Siap, Prof. Izin yang mulia, Prof, sebelum saya bertanya, saya akan kasih sedikit ilustrasi, Prof. Iya. Meminjam istilah kakak saya di seberang sana, ada seorang menteri, Prof. Namanya Mang Asep. Nah, Mang Asep ini sebelum jadi menteri, dia ini mendirikan sebuah perusahaan, Prof. Iya. Ya, dia mendirikan perusahaan, akhirnya sama mas-mas yang ada di Jawa Tengah dipanggillah dia menjadi seorang menteri. Mang Asep namanya ya, Prof. Iya. Nah, setelah dia jadi menteri, kan dia udah mendirikan PT tadi, Prof. Iya. Pertanyaannya, boleh nggak dia sebagai menteri masih punya saham di PT yang tadi? Singkat aja, Prof. Ya, yang saya tahu sampai saat ini tidak ada larangan seorang menteri, bahkan menurut saya cari ketentuan, presiden pun tidak ada larangan untuk memiliki saham. Jadi statusnya ya pemegang saham, udah itu. Boleh berarti? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh yang saya tahu merangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris. Yang kemarin kemudian di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ada inkonstitusional bersyarat dengan masa waktu 2 tahun. Sebentar lagi yang sudah terlanjur diangkat kemarin wamen-wamen menjadi komisaris itu berlaku sampai kalau tidak salah akhir tahun ini. Habis itu tidak boleh rangkap jabatan. Oke. Ya. Nah, si Mang Asep ini sebelumnya pemegang saham dan komisaris. Ya. Karena dipanggil jadi menteri, dia mengundurkan diri sebagai komisaris. Ya. Apakah itu bisa dinilai sebagai itikat baik dalam konteks hukum perusahaan, Prof, untuk menghindari benturan kepentingan tadi yang Prof maksud? Iya, justru itu bagian daripada keterbukaan, ya, bagian daripada etiket baik dari yang bersangkutan untuk tidak terjadi potensi konflik. Karena nanti merangkap jabatan jadi komisaris tidak boleh. Tetapi sebenarnya menurut teori hukum perseroan seperti tadi saya katakan, menjadi pemegang saham masih sah. Menjadi pemegang saham itu kan cuma terima dividen. Ya, kalau dia sibuk jadi menteri kemudian datang di RUP, dia tidak bisa datang di RUP, ya dia ambil risiko nanti dia tidak akan ambil keputusan apapun, tinggal tunggu dividennya. Kalau tidak bagi dividen ya hanya rugi gitu aja. Oke, selanjutnya yang terakhir, Prof. Iya. Perusahaannya si Mang Asep ini minjemin uang ke perusahaan lain. Iya. Dan selanjutnya juga membeli saham ke perusahaan lain. Iya. Mang Asep ini nggak ngambil, mohon maaf, Mang Asep ini nggak mengikuti proses persetujuan, rapat atau apapun terkait pinjam meminjam itu, Prof. Ya. Apakah itu juga dia bisa dikatakan benturan kepentingan, Prof, kalau kondisinya seperti itu, Prof? Iya, kalau Asep itu hanya pemegang saham, menurut saya dari ilustrasi saudara tidak ada persoalan konflik kepentingan di sini. Karena selaku pemegang saham, ya itu tinggal dilihat membeli saham di PT lain atau memberikan pinjaman kepada perusahaan lain itu tinggal dilihat apakah itu masuk ke ranah perbuatan behir van daden, perbuatan pengurusan atau besceking van daden. Ya kalau itu besceking van daden yaitu perbuatan keputusan pengurus direksi yang wajib mendapat persetujuan Dekom atau RUP, maka itu harus diikuti. Nanti pemegang saham tadi itu Mang Asep sebagai pemegang saham nanti cuman akan menyetujui atau tidak pembelian saham baru atau peminjaman kepada perusahaan yang lain. Tetapi kalau itu berada di ranah perbuatan behir, tidak ada urusan dengan pemegang saham, itu otoritas penuh ada pada direksi, perbuatan direksi itu. Nah hukumnya tinggal apa ya? Ya pinjam meminjam, hukumnya hukum pinjam meminjam 1754 KUH Perdata.
dan seterusnya. Kalau itu umpamanya membeli saham, hukumnya membeli saham. Mekanismenya pasal 56 Undang-Undang PT. Hanya begitu. Jadi pemegang saham itu tidak terlibat di dalam pengurusan PT. Ya, pemegang saham kalau tadi terlibat itu kena doktrin piercing, kena pertanggungjawaban sampai harta pribadi. Pasal 3 ayat 2. Itu aja prinsipnya. Baik, masih dalam konstruksi tadi Prof, saya sedikit nambah. Si Mang Asep ini sekarang di penjara, Prof. Karena dibilangnya ada konflik kepentingan dari kepemilikan sahamnya dia di PT-nya dia yang didirikan itu, Prof. Pertanyaan saya simpel, Prof. Sebagai seorang ahli, menurut Prof, apakah seharusnya dia dibebaskan si Mang Asep ini, Prof? Karena masalah yang tadi saya ilustrasikan. Ya, di hukum PT itu tidak ada konflik. Ya, tapi di hukum pidananya tentu saya harus objektif. Yang mulia, saya tidak punya kapasitas untuk menjudge itu. Ya, tetapi dalam hukum PT jelas itu tidak ada konflik. Pemegang saham diangkat menjadi direksi, pemegang saham diangkat menjadi gubernur, diangkat menjadi bupati, tidak ada masalah. Ya, dia statusnya pemegang saham. Baik. Menurut saya itu tidak ada konflik. Baik, Prof. Makasih, Prof. Semoga Mang Asep bebas, Prof. Dilanjutkan. Cukup ya? Terakhir ini ya, biar bisa berbagi dengan penonton dan majelis. Ahli, siap. Mengenai penentuan daripada beneficiary owner itu kan kalau tidak salah ada peraturan yang mengatur ya, Perpres nomor 13 tahun 2018. Ya, yang tadi saya sebut ya. Ya, tadi udah disebutkan. Apakah bisa dikatakan seseorang yang punya berapapun saham persentase ya, misalnya 1% seperti Pak Asep tadi kan punyanya 1%. Apakah itu bisa disebut sebagai beneficiary owner? Karena di dalam Perpres di sini diatur secara limitatif bahwa beneficiary owner itu harus memiliki saham lebih dari 25%, hak suara lebih dari 25%, menerima keuntungan lebih dari 25%. Iya. Ya, baik itu pun yang 25% dan seterusnya itu bagian dari yang tadi secara teoritis. Ya, tidak pas karena dia pemegang saham, dia tidak bisa dikatakan sebagai pemilik manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi menjawab pertanyaan Bapak, kalau itu pemegang saham hanya memiliki 1%, 1,9%, 2%, ya tidak mungkin masuk ke kualifikasi ultimate beneficial owners. Jadi kesimpulan atau pernyataan bahwa Pak Asep ini pemilik 1, sekian% saham itu beneficial dikatakan owners, sebagai beneficial owner itu tidak pas. Salah ya, Prof? Tidak pas ya, menurut Perpres nomor 13 itu sudah tidak masuk kualifikasi itu. Tidak masuk kualifikasi. Baik, Prof. Kemudian Prof, di dalam transaksi pembelian saham, secara kekayaan itu yang bertambah asetnya perusahaan yang menjual saham, ataukah salah satu dari pemegang saham, Bro? Asetnya perusahaan, Bapak. Asetnya perusahaan, bukan asetnya salah satu yang menjual saham. Enggak, itu biasanya kan ada penerbitan saham baru. Ada penerbitan saham baru, Bapak. Kalau dari ilustrasi yang tadi Bapak sampaikan, ada pemegang saham baru datang. Kalau dia membelinya dari pemegang saham lama, ya betul, pemegang saham lama barangkali memperoleh keuntungan dari menjual saham itu kepada pemegang saham baru. Itu kalau pemegang saham lama. Tapi dari ilustrasi yang sejak awal tadi, saya memahaminya, perseroan menambah modal. Itu hukumnya hukum penambahan modal, pasal 37 Undang-Undang PT dan seterusnya. Penambahan modal itu menerbitkan saham baru dari portable, Pak. Ya, menerbitkan saham baru dari portable. Saham baru yang masih ada di perseroan, yang belum dikeluarkan kepada publik. Nah, kemudian diambil orang. Itu yang untung siapa? Perseroan, Bapak. Perseroan itu makanya tadi saya jelaskan masuk ke kas perseroan.
Akan beda kalau Pak Dodi pemegang saham PT tertentu, kemudian menjual saham ke saya beli dengan harga tinggi. Nah, selisihnya itulah gainnya yang keuntungannya Pak Dodi. Jadi misalnya nih Prof, saya gambarkan biar kalau nggak pakai ilustrasi nanti kita sesat. Jadi misalnya ada PTX ya Prof ya. Iya. PTX ini katakan pemegang sahamnya ini ada apa? Coba tulis Mr. G misalnya, Mr. G. Sebentar bro. Ya Mr. G katakan 786 juta. Kemudian Mr. Asep 8,9 juta. 8,9 miliar. Iya. Ini Mr. ya. Kemudian Mr. Asep 1,1 juta. Mr. Asep 1 juta dolar. Ya. Ya. Jadi ini adalah aset ya Prof ya. Jadi ini kas. Jadi kas, di sini kas. Ada kas, misalnya perusahaan ada kas, Prof. Nah, kemudian kas ini berasal dari setoran modal. Iya. Jadi modal itu selalu di kewajiban ya Prof ya. Iya. Ya, Kenapa Prof modal itu ada di kewajiban Prof? Ya, karena itu aset, itu equity. Oke. Ya. Di kewajiban sini tuh. Modal. Modal sama. Sini. Ya, sama modal. Ini angkanya ini sama. Ya. Nah, kemudian Prof, kemudian dari aset ini berupa kas, dia membeli saham, Prof. Dia membeli saham, dikeluarkan uang dari sini, Prof. Dari PTX. Ya. Jadi PTX membeli saham. Jadi PTX ya, membeli saham PTZ yang PTZ ini menerbitkan saham baru. Oke. Yaitu yang penambahan modal berarti PTZ. Ya, penerbitan saham baru. Ya, PTZ. Nah, uang yang keluar dari sini, dari kas ini, coba gambar ke sini. Uang yang keluar ke sini ini menambah kekayaan dari pemegang saham PTZ atau menambah kekayaan daripada korporasi PTZ? Menambah kekayaan dari PTZ, bukan korporasi PTZ, bukan pemegang saham. Berbeda halnya kalau yang dibeli adalah saham-sahamnya PTZ, berbeda. Tapi kalau itu penerbitan saham baru, terus seperti tadi yang saya katakan, itu PTZ mengeluarkan saham baru dari portofolio, kemudian dibeli oleh PTX. Yang menambah keuntungan, jadi asetnya PTZ tambah. Kecuali tadi Mr. Asep divestasi ya, menjual sahamnya ya. Oh enggak, divestasi itu kalau divestasi itu kalau Mr. Set dan lain sebagainya tadi menjual sahamnya, itu mendivest ya. Ya berarti selama dia tidak menjual sahamnya, uangnya lari ke perusahaan. Oh iya, dan dia tetap menjadi pemegang saham. Dia tetap menjadi pemegang saham. Ya. Apakah kekayaannya dia bertambah dengan adanya pembelian saham dari PT? Oh enggak, dia ya pemegang saham saja. Ini kan PT yang membeli. Nanti yang menjadi pemegang saham di PTZ kan PTX. Artinya kekayaan seorang pemegang saham itu dinilai dari jumlah sahamnya ya? Jumlah sahamnya. Selama jumlah sahamnya tidak naik, kekayaannya juga tidak naik. Tidak naik, iya. Makanya tadi saya katakan saham itulah bagian daripada benda. Maka masuk buku 2. Maka kalau saya punya saham, itu kalau saya meninggal dunia itu jadi harta warisan anak cucu saya, istri saya. Harta kekayaan itu.
Kemudian Prof, pada saat PTX itu membeli saham yang diterbitkan oleh PTZ, kan tadi dananya ini apakah dana korporasi PTX ataukah bisa disebut itu dana dari salah satu pemegang sahamnya, Prof? Ya, dana korporasi, bisa juga dana dari salah satu pemegang saham, ya hubungan hukumnya apa? Umpamanya pinjam, ya boleh saja, tadi sudah saya jelaskan. Mau datang dari pinjam bank, mau datang dari pinjam orang lain, atau mau datang dari dapat warisan salah seorang pemegang saham, kemudian diinvestasikan di situ, dipinjam jadi korporasi. Tapi kalau dari ilustrasi ini adalah yang membeli sahamnya PTZ yang baru, right issue atau menerbitkan saham baru dari portable, itu berarti PTX lah menjadi pemegang saham di PTZ. Dari mana datangnya uang untuk membeli itu tidak masalah. Ya, jadi artinya bahwa dana yang digunakan oleh suatu korporasi, apalagi kemudian apabila PTX ini sebagai PT TBK, PT terbuka, artinya bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan korporasi ya. Tindakan korporasi. Ini kalau PT TBK yang disebut right issue ini, yang dilakukan PTZ ini. Ya. Hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Baik. Ya. Kemudian Prof, pertanyaan berkaitan dengan perubahan jumlah saham, Prof. Jadi kebenaran PT saudara Mr. Asep ini memiliki saham di satu perusahaan yang namanya ini perusahaan teknologi, perusahaan startup, Prof. Perusahaan startup. Nah, bagaimana menurut pendapat Prof bahwa dengan berkembangnya perusahaan startup ini, maka valuasi daripada perusahaan itu kemudian menjadi meningkat. Apakah peningkatan valuasi tersebut bisa kemudian mengakibatkan valuasi dari saham yang dimiliki oleh Mr. Asep di perusahaan tersebut bisa meningkat? Katakan valuasinya sebelum startup ini berkembang, itu katakan misalnya 10 miliar. Kemudian setelah berkembang, startup kan ada yang namanya Unicron, Dekakron. Ini berkembang menjadi Dekakron. Nilainya dari 10 miliar menjadi 100 miliar. Nah, apakah kemudian saham daripada pemegang-pemegang saham startup ini juga mengalami valuasi kenaikan, Bro? Iya. Jadi kalau dalam hukum korporasi, hukum perseroan, ya itu yang dinamakan goodwill. Ya, jadi kalau nilai dari perkembangan perusahaan menjadi lebih baik, itu akan meningkatkan nilai valuasi dari goodwill perusahaan, dan itu berdampak pada goodwillnya para pemegang saham. Ya, bisa jadi kemudian sahamnya juga akan menjadi naik. Ya, contohnya saja umpamanya saya mau menjual saham kepada pihak ketiga, di mana perusahaan di mana saya menjadi pemegang saham itu berkembang pesat. Ya, saya tidak mungkin jual hanya di dalam harga pari, harga nominal tidak mungkin. Pasti itu mengikuti nilai dari valuasi dari peningkatan dari perusahaan yang berkembang itu. Apakah goodwill tersebut dibukukan merubah nilai nominal saham awal, inisial, ataukah dia dicatat sebagai agio atau pisah? Jadi agio saham itu adalah kenaikan dari nilai awal perusahaan menerbitkan saham, nilai pari, nilai nominal awal,
kemudian dijual melebihi dari nilai nominal. Umpamanya contohnya Bapak, nilai nominal ya ditentukan 1 lembar 1 juta, kemudian dijual menjadi 1 lembar 1,5 juta. 500 itulah agio saham. Rata-rata di dalam praktek perlakuan pembukuan dari agio saham itu dibukukan terpisah. Dibukukan terpisah, tetapi dalam laporan keuangan biasanya dipublish, diinformasikan bahwa ada 500 dicatat sendiri di dalam laporan keuangan, 500 sebagai agio, nilai parinya 1 juta. Tetap 1,5 juta, tidak ada masalah. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya biasanya dulu prakteknya yang saya tahu di dalam PT-PT terbuka itu prakteknya barangkali si pembelinya tidak mau kena pajak. Ya, seperti kalau praktek dulu jual beli tanah ya dibuat PPJB dulu, terus nilai di akte notarisnya dibuat dengan nilai taksasi harga appraisal bukan harga pasar untuk tujuan supaya nilai pajaknya minim. Tapi sekarang sejauh yang saya tahu justru agio saham itu tidak dikenai pajak. Untuk merangsang supaya para investor berminat untuk membeli saham baru seperti itu. Jadi filosofinya dulu kenapa dibukukan terpisah itu konon untuk menghindari pajak itu. Tapi secara total itu pembukuannya tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau agio saham loh Bapak, ya seperti yang Bapak ilustrasikan tadi. Demikian. Ya, agio saham itu kan Pak dasarnya dari revaluasi ya Pak ya. Tentunya revaluasinya sudah kena pajak ya Pak. Ya justru itu. Ya. Di dalam pencatatan, apakah ada perbedaan antara pencatatan untuk kepentingan laporan keuangan, ya, accounting, laporan akuntansi, dengan pencatatan akuntansi fiskal? Apakah harus sama ataukah dalam prakteknya itu berbeda antara laporan keuangan? Kalau dulu yang tadi saya katakan untuk menghindari pajak itu, ya saya detailnya jujur saya belum pernah tahu di dalam praktek, tetapi secara teoritis dari informasi yang saya tahu, dari referensi yang saya baca, bahwa itu untuk tujuan, disepakati untuk tujuan supaya saya tidak terbebani pajak. Sebenarnya dengan revaluasi kan sudah dikenai pajak, ya maka dibukukan dengan nilai nominal akte jual belinya, tetapi agionya dicatat berbeda, tetap di dalam laporan keuangan muncul. Nah tentu kalau kaitannya dengan penghindaran pajak, ya nilai atau laporan akuntansi pajak pasti dibuat berbeda. Tapi sekarang dengan itu tidak dikenai pajak, ya tidak ada alasan untuk dibedakan menurut saya, ya di laporan keuangannya. Di dalam prakteknya, ya pada saat suatu pendirian perusahaan itu yang diterbitkan akte pendiriannya terlebih dahulu atau laporan keuangannya yang diterbitkan terlebih dahulu? Oh, itu akte pendirian Pak biasanya, lalu dikompliti dengan laporan keuangan dan lain sebagainya untuk kepentingan sekarang rezimnya pendaftaran tadi saya bilang, dulu untuk kepentingan pengesahan. Karena bukti bahwa saya sebagai pemegang saham pendiri sudah memberikan setoran modal, itu dulu dibuktikan dengan kwitansi yang sah. Kwitansi sah itu dari mana? Saya buka rekening setelah saya tahu nama PT yang saya mau dirikan, akte sudah saya buat notarial, kemudian saya buka rekening di bank, kemudian saya punya nomor rekening, saya setorkan setoran modal saya dapat kwitansi dari setoran modal, saya pakai untuk kelengkapan permohonan status badan hukum PT. Nah ditambah Undang-Undang 40 2007 tidak hanya kwitansi, tapi boleh laporan keuangan awal perusahaan. Makanya datang belakangan dibanding dengan akte pendirian. Di dalam laporan keuangan, komponen modal itu apakah hanya modal saja, ataukah dia menjadi komponen ekuitas yang terdiri dari modal di store, kemudian penambahan modal? Ya, itu biasanya rinci Pak. Dalam neraca biasanya modal dasar disebut, modal disetor berapa,
modal ditempatkan disetor sekarang. Nah sekarang ketentuan baru Undang-Undang PT, modal ditempatkan disetor harus sudah disetor penuh ketika PT akan jadi badan hukum. Maka biasanya laporan pembukuannya di neraca itu jadikan satu Pak. Modal ditempatkan dan disetor sudah disetor penuh, dicantumkan di dalam pos pasifa dari neraca itu. Masih banyak pertanyaan? Sedikit lagi. Ya, soalnya kurang 30 menit kita break biar masih ada kesempatan penuntut dan majelis. Ya. Kalau memang masih panjang kita break, setelah itu kita lanjutkan. 5 menit. Ya, mudah-mudahan juga penuntut bisa Di lebih dalam cepat. komponen ekuitas, Iya. di dalam neraca keuangan satu perusahaan, bagaimana pendapat ahli bahwa laba ditahan, Iya. laba tahun berjalan, Iya. itu dikelompokkan sebagai modal, sebagai jadi satu dengan modal perusahaan. Iya. Apakah komponen laba ditahan ya, atau laba tahun berjalan Iya. itu secara sifatnya Iya. bisa dikatakan sebagai suatu modal atau yang kemudian disebut ekuitas? Iya, jadi sejauh yang saya pahami Bapak, pertama itu kan bagian daripada laporan pembukuan, ya, yang tadi sudah dijelaskan tampil keluar berupa neraca dan perhitungan rugi laba. Nah, bentuk dari pembukuan yang dikenal di dalam hukum pembukuan kita di Indonesia menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan bentuknya sekontro. Sekontro itu 2 halaman berbandingan. Pos aktiva dan pos pasifa, aktiva tetap, aktiva lancar, pasifa tetap, pasifa lancar. Modal dasar dan modal di tempat setor ada di pos pasifa. Kemudian di bawahnya modal dasar, modal di setor itu ada laba ditahan, artinya laba yang tidak dibagi menjadi dividen, dan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan itu diperoleh dari omset 1 tahun dikurangi biaya usaha. Kalau ada saldo lebih namanya laba, saldo minus namanya rugi. Saldo lebih inilah yang diambil, ditaruh di laba tahun berjalan. Ini nanti yang akan diusulkan di RUP untuk diputuskan dibagi dividen atau tidak. Sebelumnya harus dipenuhi ketentuan Undang-Undang PT, dana cadangan dan seterusnya dipenuhi. Nah kalau laba ditahan atau laba ya tahun berjalan tidak diputuskan untuk jadi dividen, itu masuknya ke equity Pak. Memang miliknya udah jadi milik perusahaan. Kalau diputuskan RUP justru tidak bagi dividen, kan masuk ke modal Pak. Itu yang saya tahu begitu. Ya itu kebetulan memang waktu saya sejak sekolah, saya sudah bantu kakak saya, kebetulan kakak saya nomor 2 itu akuntan. Jadi saya diajari bekerja oleh dia, jadi saya sampai ngerti neraca itu bagaimana ditempatkan modal dan cadangan laba dan seterusnya itu. Demikian Bapak. Bagaimana pendapat ahli mengenai adanya valuasi nilai saham oleh penjamin emisi pada saat perusahaan akan melakukan IPO? Ya, go public. Itu kan dilakukan valuasi. Ya. Kemudian pada saat valuasi penjamin emisi melakukan penilaian yang meningkat dari nilai saham yang sebelumnya. Ya, katakan misalnya sebelumnya 50, kemudian penjamin emisi menyatakan bahwa akan menjual sahamnya di publik dengan harga 100, berarti peningkatan 2 kali. Ya. Nah, terhadap Mr. Asep tadi yang memiliki sejumlah saham yang katakan 15 juta saham, sebelumnya dengan adanya penilaian yang meningkat 2 kali, berdasarkan angka tersebut terdapat kenaikan valuasi sahamnya. Apakah kenaikan ini sudah bisa dikatakan kekayaannya bertambah sebelum Mr. Asep ini menjual sahamnya itu kepada publik untuk mendapatkan dana pelaksanaan eksekusi kenaikan sahamnya? Kalau dia baru masih tercatat di buku, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai realisasi keuntungan?
Karena saham itu kan kemudian pada saat ditentukan oleh penjamin emisi masih bisa kemudian terjadi kenaikan atau penurunan. Iya, mohon izin, mohon maaf kalau sudah sampai ke detail seperti yang Bapak pertanyakan, itu teknis yang bisa dilakukan oleh underwriter, penjamin emisi. Yang saya tahu, penentuan nilai evaluasi ya secara teoritis, teori pasar modal untuk menentukan taksasi nilai saham setelah divaluasi oleh underwriter, teorinya ada dua Bapak. Ya, dividend yield approach atau earning approach. Ya, dalam teori pasar modal yang saya tahu, kalau dividend yield approach maka digunakan pendekatan kalau saya berikan hasil valuasi satu lembar laku 450 per lembar, berarti nanti investor akan mendapatkan dividen kira-kira sekian dari nilai pari sekian. Itu pendekatannya dividen yang akan diperoleh investor sekian. Kalau earning approach itu pendapatan. Kira-kira kalau dari nilai pari 1 juta, nanti kalau saya jual ke publik akan menjadi meningkat 2,5 juta, berarti masyarakat akan mendapatkan earning pendapatan sekian. Saya hanya sampai di situ Bapak. Secara teknis bagaimana melakukan perlakuan valuasi dari penjamin emisi ya penjamin emisi yang piawai. Demikian Bapak. Ya, tadi ahli menjelaskan mengenai penjualan saham. Iya. Nah, kalau kita melihat saham dari perusahaan IPO, iya. Apa alat bukti yang menunjukkan bahwa saham tersebut telah dijual? Oh ya, jadi di pasar modal ya sekarang semua dengan sudah sistem elektronik Bapak semua. Jadi mekanisme transaksi di bursa sudah scrapless trading dan settlementnya book entry settlement. Trading without certificate. Semua dengan mekanisme lewat computerized, dan yang perlu diperhatikan yang dijual kepada publik rata-rata hanya kisaran 20-30% Pak dari semua total portofolio. Tetapi metodenya company listing yang diikuti oleh Bursa Efek Indonesia. Company listing itu semua sahamnya dari emiten dicatat di bursa, tetapi yang masuk di papan hanya yang dijual belikan ke publik. Nah, pada listing pertama itu sudah ketahuan nilai nominal perdana dari saham itu Bapak. Nah dari situ begitu dimasukkan di papan, kemudian disambut oleh investor pamannya. Satu lembar saham 500, kemudian begitu dimasukkan di papan di sistem, ditawarkan kepada publik, ada yang ngambil pamannya, oke, saya ambil 600. Oh berarti sudah ada gain 100. Terus saja kalau itu sahamnya meningkat ya bisa langsung jadi 1000 dan seterusnya. Nah di situ hitungannya. Di situ ketahuan dapat gain dan seterusnya. Apakah kalau seseorang kemudian menjual sahamnya, maka data saham di custodian tadi itu menjadi menurun? Kalau menjual saham menjadi menurun, iya betul Pak. Menjadi itu menurun. di custodian Sentral Efek Indonesia menjadi menurun. Jadi transaksi di bursa itu sah. Kalau offer and acceptance di sistem ketemu, maka transaksi sah. Kita tidak boleh menggunakan pendekatan sahnya perjanjian lewat 1320. Ketentuannya ada khusus di dalam peraturan bursa dan POJK tentang keabsahan transaksi. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 2A itu menjelaskan begitu penawaran dan permintaan ketemu di sistem, kemudian pencet tombol komputer dan transaksi sah. Ya, terakhir Prof, kalau yang disebut custodian apa Prof, bisa dijelaskan? Custodian itu lembaga penitipan kolektif Bapak. Ada yang custodian sentral itu yang PT Custodian Sentral Efek Indonesia. Dia secara kolektif mengelola seluruh saham yang dijual dibelikan di bursa. Kalau mau diterbitkan saham namanya saham jumbo. Itu Custodian Sentral Efek Indonesia. Lalu untuk menjembatani kepentingan investor ada custodian bank. Bank menyelenggarakan unit custody. Ya, bank menyelenggarakan unit custody, kemudian ya ada perusahaan efek sebagai broker lah yang bertindak mewakili kepentingan seluruh investor kita semua yang kepingin membeli saham melalui broker bursa. Apakah lazim Prof, saham itu ditempatkan di custodian? Kalau di bursa semua ditempatkan di kastodi Pak. Oh harus ditempatkan iya, di kalau custody. bursa begitu. Yang mengadministrasikan kastodi semua. Nggak bisa disimpan di rumah sendiri Prof? Kalau mau disimpan di rumah sendiri nanti dibantu oleh BAE. Ya, diterbitkan oleh emiten, Bapak dapat sertifikat saham.
Tapi Kalau mau begitu boleh, bisa lewat Biro Administrasi Efek, Bapak. atau lewat kastedian itu juga Lewat lazim. kastodian nanti lewat BAE, Pak. Ya. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Cukup majelis. Yang mulia satu lagi boleh, satu tentang kuasa, cuma tentang kuasa aja. Atau kita skor saja supaya satu aja memberikan kesempatan yang cukup kepada advokat bertanya. Kita setelah maghrib aja ya. Dan satu lagi yang mulia. Ya. Selesai Satu aja, satu cuma pertanyaan. tentang kuasa aja. Hah? Cuma tentang kuasa, satu aja. Satu. Satu, tentangnya satu. Pertanyaannya satu, dua deh. Iya Pak. Ya. Ya, ahli. Makasih. Ini tentang kuasa. Jadi kalau misalnya Asep sebelum menjadi menteri itu kan ada memberikan kuasa atas hak suaranya sebagai pemegang saham kepada dua rekannya. Iya. Nah, dalam konteks kuasa ini, kuasa khusus atau kuasa mutlak, apakah boleh atau bisa dalam kuasa tersebut itu penerima kuasa diberikan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi kuasa? Boleh. Boleh. Dalam ketentuan KU Perdata 1792 sampai 1819, khususnya kalau tidak salah di 1795 itu mengatakan bahwa kuasa boleh dibuat khusus dan boleh dibuat umum. Dan kuasa boleh diberikan secara mutlak. Jadi seluruh kewenangan diberikan kepada penerima kuasa. Boleh. Iya Pak, makasih. Cukup majelis. Makasih majelis. Cukup ya. Untuk penuntut kira-kira pertanyaannya cukup banyak atau seperti apa nih? Tunda apa tuh? Ya? Skor dulu yang mulia. Masih ada beberapa. Gimana? Banyak? Ya. Skor. Ya, karena masih ada ahli juga nih. Jadi kalau memang nggak terlalu banyak, kita berikan waktu 10 menit kita break. Tapi kalau banyak ya kita skor dulu. Ya, baik. Demikian ya. Kalau begitu, mohon maaf ahli, karena dari penuntut umum juga cukup banyak untuk pertanyaan. Kita skor dulu ya setelah sholat maghrib. Jam berapa? 6:30 yang mulia. 6:30? 6:30 yang. 6:30 bisa ya? Bisa. Baik. Prof, ini. Jawar.